Selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi yang baik ini kita akan mulai saat teduh kita, dan kita akan awali dengan pujian Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang pada pagi hari ini kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami ada pada pagi hari ini. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan bangun pada pagi hari ini dalam keadaan segar, sehat,
dengan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, hari yang baru. Dan kami juga merindukan sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas, kami boleh terlebih dahulu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini menjadi satu awal yang indah. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap persekutuan yang indah ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi sungguh-sungguh timbul dari hati dan kerinduan kami yang paling dalam untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Matius pasal yang kedua. Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang 30. Jadi satu orang membaca 5 ayat mulai dari begini. 7. Apakah diperbolehkan orang menjalankan istilah dengan alasan kerja? Yesus tidak dalam baca doa yang dikatakan manusia tidak semua menjadikan mereka laki-laki perempuan individual, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan dia, sehingga keduanya itu menjadi satu tubuh. Kemudian mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dibedakan manusia atau mereka berdua. Jika demikian, apakah yang bisa menentukan untuk memberikan cerai ketika menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian,
dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Seorang satu dan Yesus kepada kurang baik apakah yang harus buat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, apa yang kau percaya kepadaku, yang apa yang kau tanya sesuatu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam itu, ikutlah sekarang kata orang itu katanya. Perintah yang mana kata Yesus, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mukul, jangan mengatakan dosa, mengutilah itu dan segala sesuatu. Tapi kata orang perintah itu katanya, semua itu telah mengikatnya, ia bersyukur. Yesus katanya, jika engkau membuat bodoh berkira, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh hati yang sorry menjadi Allah. Kembalikan ikut aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan hal itu, murid-murid jangan tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lupa mengikut Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam pokok doa pada pagi hari ini. Jadi bagiannya yang pertama doa untuk kegiatan hari ini. Dari pagi, siang sampai sore aku akan kemudian doakan juga untuk besok minggu kepada yang melayani dari Kudus
juga dipakai berdoa untuk besok datang ulang ya SMP ya tanggal 1 besok juga kebutuhan yang diperlukan untuk masuk SMP. Kemudian Ibu Mary berdoa untuk majelis pembantuan dan juga jemaat di tempat ini. Nanti Papa yang terakhir berdoa untuk perkembangan gereja di tempat ini ya, baik untuk renovasi pagar, baik untuk bangsa dan negara, kemudian juga bulan keluarga. Nanti kita berdoa mulai dari bagiannya, kemudian ke Ibu Mary. Kemudian baik, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian seperti usaha yang harus.
akan firman Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, Kau senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Jauhkan kami dari kejenuhan, jauhkan kami dari pikiran yang sia-sia, hidup yang sia-sia ya Bapa. Tetapi kami rindu bahwa setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna. Setiap hari-hari yang kami jalani, setiap hari-hari yang kami lalui, kami isi dengan tulisan-tulisan yang indah, dengan kehidupan-kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah sisa hidup kami ini ya Bapa sungguh-sungguh persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendirian. Kami perlu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami, yang setia mendampingi kami, yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, boleh hidup dan tinggal di dalam kami. Sekiranya ada dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dan telah kami perbuat, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik dosa perkataan, baik dosa pikiran maupun tindakan-tindakan kami ya Bapa, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami hidup damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan yang daripada Engkau, sehingga suasana kerajaan Allah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang jahat, lindungi kami, pagari kami ya Bapa. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kami, dan Tuhan juga akan mengutuk orang-orang yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami di tempat ini. Kami menyerahkan untuk bulan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati di minggu pertama akan ada baptisan sekaligus membuka bulan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan berkati yang akan dibaptis anak kami, Ginyai maupun Esther. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan baptisan ini tidak hanya sekedar upacara saja, tetapi sungguh-sungguh awal di mana mereka boleh sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengakui iman kepercayaannya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan kesadaran dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Oh Tuhan Yesus, berkatilah ya Bapa untuk acara baptisan, untuk bulan keluarga, baik minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan penutupan bulan keluarga. Berkatilah ya Tuhan. Begitu juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, supaya bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Terjadi pemerataan ekonomi, dan juga berkati Tuhan untuk ekonomi bangsa dan negara kami supaya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, baik Presiden Bapak Prabowo maupun Wakil Presiden Bapak Gibran. Begitu juga kabinet yang ada di dalamnya Bapak, DPR, semuanya Tuhan berkati. TNI Polri, Tuhan juga memberkati.
ini. Berkati juga Tuhan bangsa kami sama sampai Merauke. Berkati Bapak, pulihkan Ibu. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Ibu. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan pecahan Tuhan cepat. Berkati juga semuanya ya Bapak yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Allah menjangkau setiap hati mereka. Tuhan Allah menguasai hidup mereka. Kami percayakan kehidupan jemaat-Mu di berbagai macam wilayah, baik Pakistan, baik juga jemaat-Mu ini. Tuhan tolong berkati segala kehidupan mereka dan mengisi kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh ada dan kuat kuasa Kudus-Mu. Saat ini silakan buat segenap jemaat-Mu yang ada di Kudus, memberkati keluarga-Ku Arianto dan juga keluarga Mbak Hana. Silakan kehidupannya supaya tetap ada dalam naungan kaki Tuhan. Bapak, biarlah kehidupan mereka tetap mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Di masa tua Bu Arianto, biarlah Tuhan berkati kesehatan. Bu Arianto tetap ada dalam lindungan-Mu. Apa yang baik yang juga berikan Tuhan untuk keluarga Pas UI, dan juga keluarga Bagas di Tangerang. Kami serahkan Tuhan untuk keluarga Mas Erik, biarlah Tuhan Allah tetap berkarya dalam kehidupannya, dalam setiap pergumulan hidupnya, biar tetap menaruh harapannya semua kepada Tuhan. Demikian pula kami serahkan kepada Martin yang berganti kesehatan di masa lansianya, biarlah Martin tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Apa yang baik yang juga diberikan Tuhan untuk keluarga Bu Mitro, keluarga Mbak Siska, biarlah kehidupan mereka biar tetap menaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Keluarga Pulis kami serahkan segala pergumulan-pergulatannya, segala kehidupannya, usaha yang dikerjakannya, hatinya untuk Engkau. Biarlah juga Tuhan berkati kehidupannya dan biarlah keluarganya boleh semakin mendekat kepada Tuhan, boleh semakin melekat kepada Tuhan, dan boleh bersyukur mengatasi segala kehidupan yang berdasar atas pimpinan Tuhan. Kami serahkan juga keluarga Bapak dan Ibu Joko, berkat kesehatan mereka di selanjutnya dan kehidupan rohaninya, biar tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan dan menaruhkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan kehidupan juga di masa Kusriko, biar mereka Bang ini boleh tetap ada dalam kemurahan Tuhan. Berkati juga keluarga Pak Wing, berkati juga keluarga Pak Musdam, berkat Pak Benti, kami serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga Pak Tono Raharjo, memberkati hidupnya, berkati kesehariannya, usaha yang dikerjakannya, dan pengiringannya kan Tuhan bila semakin melekat, semakin mendekat kepada Tuhan. Berkati juga keluarga Mas Tommy, keluarga Mas Kevin, dan juga keluarga Mas Anton. Dan kasih Tuhan, biarlah mereka tetap hidup dan menghidupkan firman-Mu dan bisa hidupnya. Kami serahkan setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan dengan segala pergulatannya, kesehatan mereka juga kami serahkan tentunya kepada Tuhan. Berkati juga Marco Tuhan dalam pemulihan kesehatannya di Kartini, biarlah tetap hidupnya ada dalam pimpinan Tuhan. Setiap proses pemulihannya, biarlah Tuhan nyatakan belas kasihan buat anak-Mu ini Bapak, sehingga boleh menikmati pemulihan kesehatan, pemulihan hati daripada Tuhan. Dalam kasih Yesus, kami serahkan kehidupan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri satu
selalu. Saat teduh selesai, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.